hu ahad hu ahad. Astaghfirullah, 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 Rabbi ighfir lana wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 Rabbi inna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minka salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisan salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah.
Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayanatun sifat Allah, hayanari wadaniatan Allahu wujud idam baqa mukhalafatul hawa bisi iyamuhu bi Ta'lim Nurullah waliman khadam li hajjal majlis waliman sadaqa li hajjal majlis waliman anfaqa li hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ab'asu li kitab Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyiduddin Ibnu Abdus Salam bi kitabihi Al-Hikam wa kitabihi li Sayyiduddin Ibnu Abdus Salam hadal rumus wa mafatihul qudus insyaallah. Wa nafa'ana bihima wa ulum bihima insyaallah fi darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam Allah memberkahi hidup kita, memberkahi rezeki-rezeki yang diberikan Allah kepada kita, memberkahi segala hal harta benda yang Allah pinjamkan kepada kita, memberkahi anak-anak kita dan keturunan kita. Mudah-mudahan kabul segala hajat-hajat kita, meluaskan rezeki kepada kita dan meluaskan rezeki kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pekerjaan kepada anak-anak kita, pekerjaan yang baik untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, man asbata li nafsihi tawadu'an bahwa mutakabbiru haqqan. Barang siapa yang menetapkan li nafsihi bagi dirinya, menganggap dirinya tawadu'an, dia telah bertawadu, bahwa mutakabbiru haqqan, maka orang itu sesungguhnya adalah al-mutakabbiru haqqan. Orang itu berarti orang yang sombong yang sejati, sombong sejati. Laisa tawadu'u illa an rif'ati, karena sesungguhnya ketawaduan itu bukan menganggap dirinya mulia. Pamata asbata li nafsika, tetapi apabila dia menetapkan pada dirimu tawaddu'an fa antal mutakabbir, maka apabila engkau menetapkan pada dirimu itu tawaddu'an, maka fa antal mutakabbir, sesungguhnya engkaulah yang benar-benar mutakabbir, yang sombong itu. Nah, kayak apa maksudnya nih lah? Kita ulangi. Siapa yang menetapkan dirinya itu tawadu. Tawadu itu apa? Tawadu itu orang yang merendah diri, orang yang rendah hati. Jadi tawadu itu orang rendah hati. Akhlak ini masih umum lagi, belum lagi akhlakullah, belum lagi akhlak kepada Allah. Tapi ini tahap untuk mencapai akhlak kepada Allah. Jadi tawadu ini permukaan. Kita tidak tahu
tawadu ini karena Allah atau tidak. Jadi agama ini kan begini, ada orang sabar, itu bagus, tapi sabar yang diterima oleh Allah itu adalah sabar karena Allah. Nah, ini kita bersabar itu karena Allah. Bagaimana maksud karena Allah itu? Ialah kasat tujuan kita melihat sesuatu, kita sabar, lalu kita tujuannya karena Allah. Seperti kita berpuasa, tujuannya adalah karena Allah, bukan karena ingin sehat, ingin supaya bahagia, tidak. Tapi tujuan sejati kita adalah karena Allah. Itu maksudnya. Demikian juga tawadu. Tawadu ini ada yang karena Allah, ada yang tawadu karena manusia. Ya kan? Artinya nanti dia bertawadu di hadapan manusia saja ketika manusia ada. Tapi ketika tidak ada manusia atau manusia tidak tahu, nah dia tidak lagi tawadu. Kelihatan sifat aslinya. Ya lah, waktu hendak melamar perempuan, boros benar no. Ya Allah lah, sekali mbak sudah perempuannya dikawini, orangnya pelit benar. Perempuannya lah. Nah itu artinya watak aslinya kelihatan. Jadi kembali lagi, tawadu itulah sifat rendah diri, sifat daripada pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya tidak penyinggungan, orang tidak pemarah. Kalau orang itu ada pemarah, ada penyinggung, berarti masih jauh lagi dengan Allah. Karena sifat tawadu dia belum dapat diterima, belum dapat dilakukannya, apalagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang makin dekat dengan Allah itu, pancaran Allah itu bahasanya pancaran lah, asyrakan nur ya. Jadi cahaya Allah, nur Allah itu masuk kepada diri orang itu merubah pribadi orang. Jadi ketika nur itu masuk pada diri orang itu akan merubah seseorang. Maka kata Sayyidina Atiyillah, man asbata li nafsi, siapa yang menetapkan pada dirinya itu tawadu'an, menganggap dirinya aku ini sudah tawadu, kayaknya aku ini tawadu. Sekarang orang penyinggungan udah bisa salah, atau pemarah, atau merasa benar, merasa sudah baik. Makanya kemarin bila sudah merasa benar pasti menyalahkan orang kan. Jauh lagi dia dekat dengan Allah kalau sudah menyalahkan orang lain. Suka menyuruh, Kalau Nabi itu tidak suka menyuruh sih, menyuruh itu pribadi Nabi. Jadi ya bayangkan dengan tugas Sidin bertanggung jawab sebagai Rasul Allah, tapi Sidin tidak begitu menyuruh. Jadi itu pribadi Nabi. Nah, pribadi orang yang sudah dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi melihat diri kita ini dekat atau tidak kepada Allah itu sebenarnya lihat di pribadi kita. Apakah kita ini karena Allah? Apakah pribadi kita ini sudah baik? Kalau dalam pergaulan itu kadang-kadang kenapa kita dijauhi orang? Misalnya orang lain tidak suka kepada kita, banyak kawan-kawan kita tidak suka kepada kita. Kawan-kawan kita ini baik-baik aja orangnya, maksudnya baik-baik tuh tahulah orang masjid begitu kan, sholat aja, ini sholat 5 waktu. Tapi rata-rata mereka tidak suka dengan bergaul dengan kita. Berarti kita ada kesalahan, berarti kita ada problem di mata orang lain yang sesungguhnya masih belum bagus. Nah itu, jadi lihat diri kita sebenarnya dekatkah ada kita dengan Allah. Jadi bukan melihat kita sudah sholat, ya sholat itu bagian aja, bagian juga dekat dengan Allah. Tapi tidak itu saja, bagian yang lain juga disempurnakan. Maka orang yang menganggap dirinya kata Syekh tawadduan, maka dia itu bi anna qadra bi bali annahu mutawaddi fa huwal mutakabbir haqqan. Maka orang itu pasti belum lagi tawadu ya, tapi justru mutakabbir, fa huwal mutakabbir haqqan. Haqqan ini sejati lah. Jadi dia itu berarti orang sombong sekali. Karena menganggap dirinya sudah apa? Sudah merasa tawadu. Nah, nanti bila sudah tidak tawadu ini memiliki dampak. Kalau sudah merasa tawadu tapi dirinya sebenarnya tidak tawadu, memiliki dampak. Apa? Dirinya lebih benar dari orang lain. Iyalah. Nah,
tadi tuh kembangkan aja lagi akibat daripada merasa benar tadi dari orang lain. Akhirnya dia jadi keras kepala, dia penyinggungan, sudah merasa benar dan seterusnya. Nanti sampai menyalahkan orang tuh, ya sudah lagi dah, kacau sudah jadinya. Meskipun dia tidak minum minuman keras, meskipun dia tidak durhaka kepada ibu bapak, tapi kelakuannya itu melibatkan posisinya jauh dengan Allah. Nah, kerugian besar bagi dirinya. Padahal tawadu ini termasuk amal soleh. Jadi sabar itu amal soleh, syukur itu amal soleh, qanaah itu amal soleh, tawadu juga amal soleh. Jadi kalau kita tidak tawadu dalam hidup kita ini tidak beramal soleh kita. Dan sifat amal soleh ini pada perbuatan. Jadi bahasa lainnya zikir perbuatan, zikir afal. Kalau biasa kita mengenal zikir tulisan, zikir qalbi, yalah, zikir sir, yalah. Ada lagi zikir perbuatan. Namanya apa? Amal soleh. Sabar, syukur, berkata lembut kepada orang, yalah, banyak senyum kepada orang, tawadu kepada orang, yalah, tidak ada kepentingan dunia kepada orang. Nah, ini yang penting. Laisa tawadu, bila dia tidak tawadu, ay laisa isbatuhu nasyi'an illa an syuhudi rifati. Ialah apabila dia tidak mengisbatkan dirinya nasyi'an illa an syuhudi rifati, dia akan mengembangkan lagi, tumbuh berkembanglah dalam dirinya syuhudi rifati. Dia melihat dirinya mulia, lebih mulia pada orang lain. Nah, akhirnya dia merasa mulia pada orang lain karena merasa sudah apa? Tawadu. Karena yastahaqquha wa innahu tanazzulu anha ila madunya pamata asbata li nafsika raf'atan fa antal mutakabbir haqqan. Bila itu terjadi pada dirimu, kamu merasa tawadu, ketahuilah dirimu itu juga sudah sebenarnya sombong. Orang sombong adalah orang yang duduknya di dalam api neraka. Kenapa? Dualisme, sifat yang tidak boleh ada pada diri manusia itu adalah sifat kesombongan Allah. Sifat kesombongan Allah itu al-mutakabbir, al-akbar, al-mutakabbir, itu tidak boleh pada diri manusia. Kenapa? Mendualismekan. Kata Nabi dalam hadis qudsi, akulah yang berhak sombong. Jadi manusia itu tidak boleh sombong. Nah, jadi jangan sombong-sombong, jangan berani. Sombong itu apa? Pertama, sombong itu artinya sombong itu artinya tidak menerima kebenaran. Tapi sombong yang di sini adalah lawan daripada tawadu, orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Terus akan kalam yang lainnya, wala yantafa anka illa biwujudi do'at illa biwujudi do'ati hakikat. Maka terkecuali di dalamnya kamu harus menyadari, payan bagi laut, dia harus menyadari apa? Bahwa dirinya itu sebenarnya sangat lemah dan hina. Adok itu lemah, tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemampuan. Bil hakikat, secara hakikat kerendada. Jadi kita ini harus melihat hakikat. Jadi syariat dan hakikat harus kita jalankan bersamaan dia. Begitu menjalankan syariat, menjalankan juga hakikat. Yang minggu kemarin saya mengajarkan tentang sholat 5 waktu. Dalam sholat 5 waktu itu ada kolbunya, yalah, kolbunya itu batin. Jadi dua-duanya harus sepadan, johir dan batin, sehingga sholat itu menjadi dawam dia.
Tapi kalau ini tidak kawin, ini tidak dikawinkan masing-masing saja, ya ibadahnya tersendiri, jadi tidak kawin dia. Bahkan bahayanya kalau syariat itu tanpa hakikat, dia tidak diterima oleh Allah. Amalan kita tuh tidak diterima. Sama sabar bukan karena Allah. Nah, karena Allah itu hakikat. Sabarnya itu pelaksanaan. Jadi karena Allah itu adalah hakikat. Apa isi daripada sabar? Apa isi dari tawadu? Ad-dha'fu. Merasa lemah, tidak mampu melaksanakan kecuali kalau dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Laisal mutawad, maka bukanlah orang yang tawadu itu alladzi ija tawaddaa, yang apabila dia bertawadu ro'a annahu fawqa masalahan, dia memandang tawadunya itu dengan memandang dirinya fawqa masalahan, lebih mulia dari apa yang diperbuat. Misal pian bertemu dengan orang lain menghormati orang, berselaman menghormati orang. Tapi di hati pian, aku ini sebenarnya lebih bagus daripada penghormatan kepada orang nih. Paham? Aku di sini benar. Dalam hati aja itu. Dalam hati. Padahal aku di sini benar, saya menghormati. Padahal di lain, aku ini sebenarnya lebih mulia dari orang tersebut. Atau seorang guru agama bertemu dengan guru agama lagi yang lain. Guru agama ini merendahkan tubuhnya sedemikian rupa. Tapi di hatinya berkata, aku ini sebenarnya lebih mulia dari si guru ini, atau lebih mulia daripada perbuatan aku ini. Maka orang itu berarti tidak bertawadu. Orang itu adalah orang yang sombong masih. Ai fa'ala af'alul mutawaddiina bi an janasa fi asfalil majlis. Misal aku ini duduk di belakang di majelis. Misalnya af'alul mutawaddiin bi anna jalasa fi asfalil majlis. Misalnya duduk di muka, atau duduk di paling belakangan. Aspal itu belakangan atau paling mencit. Aku ini sebenarnya duduk di belakang, padahal aku ini lebih mulia dari orang yang duduk di muka tuh. Nah, maka itu termasuk al-mutakabbir, itu termasuk orang yang sombong. Ya kan? Atau guru tuh jar membaca salah tuh jar di penderakan sidin itu yang dibicarakan sidin ceramah tuh salah tuh jar. Padahal andaikan aku yang berbicara itu benar masalah itu jar. Nah, itu berarti yang dia mengkritik itu adalah dia itu yang sombong. Bukan si guru yang berbicara tadi. Guru itu tidak tahu dia urusan sombong. Karena dia mengajar, yang mengajarkan aja. Mungkin pasti ada salah ya, pasti tidak sempurna ya kan? Karena itu di dalam agama itu kesalahan itu bermacam-macam. Ada yang pokok, ada yang tidak. Ya lah, misalnya menyuruh orang sholat Johor 5 rakaat, nah itu pokok, itu mau tidak mau itu memang salah. Ya lah. Tapi hal-hal yang sedikit aja tidak perlu ngapain. Karena manusia itu bisa aja menyaring, manusia itu tidak bodoh semuanya. Ay annahu yastahaqqul julus fi sadril majlisi, misalnya, atau duduk di tengah-tengah majelis. Sebenarnya aku ini seharusnya di muka karena aku ini orang mulia kan misalnya. Jadi kalau begitu apa jangan ada pembicaraan di hati intinya. Iyalah, lakukan bahwa merendah diri ke hadapan manusia itu semata-mata hanya karena Allah, selesai. Lakukan saja karena Allah, bahwa apa yang dilakukan ini diperintahkan oleh Allah. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Jailani berjalan bertemu ada orang peminum minuman keras, ahli maksiat, melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung dia menyelami Syekh dengan tunduk sambil berkata orang lima, kalau masya Allah biar Syekh ya mulia mana, ulu ni maka hina mana. Oh salah aja Syekh, langsung Syekhnya menundukkan diri, aku lebih hina daripada kalian. Ya. Jadi beliau justru merasa lebih hina dari orang lain. Nah itu perasaan saya. Jadi perasaan itu adalah perasaan ad-dha'fu, merasa lemah.
tidak berdaya tanpa bantuan. Nah itulah yang dibina orang hakikat. Ahli hakikat itu membina itu. Mereka membina yang disebut dengan jiwa ketuhanan, unsur ilahiyah. Sambil bersepeda, sambil berkendaraan, misalnya sambil berjalan, sambil di mana aja, merasa sekali, untungnya Tuhan yang mendorongku, menjadikan aku bisa nyaman seperti ini. Andaikan bukan karena bantuan Allah, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih ya Allah. Jadi jiwanya itu memuji terus dengan Allah. Dia tawadu, merendahkan diri kepada orang lain karena diperintahkan oleh Allah. Ini pas benar aku ini memang lebih hina. Dianggapnya seolah-olah di hadapannya itu Allah Ta'ala. Jadi johirnya merendahkan diri kepada manusia, tapi hakikatnya dia merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla subhanahu. Tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu maksudnya. Jadi kesimpulannya itu. Bisa sudah, Bu, paham juga Bu? Kalau paham lah. Contoh kesan ibu-ibu pian taat lawan suami itu kan bagian daripada tawadu. Pian menuruti apa yang dilakukan suami, kebetulan pian tidak boleh misalnya, lalu pian anggap menghormati suami pian, taat kepada suami itu adalah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kayak itu gue. Nah itu ada faedah di akhirat kena. Memasalahkan surga bahwa dia beramal karena Allah. Dia tawadu dengan suaminya, si perempuan ini. Lalu suami ini tidak pernah mau suaranya lebih tinggi dari si istri ini, tidak mau lebih tinggi suaranya dari suaminya. Ya lah, maka si perempuan itu tawadu dengan suaminya karena dia melihat suaminya itu bagian daripada tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maka hari-hari si wanita itu di rumah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah tuh gue itu beribadah tidak ada zikirnya, tidak ada ucapan zikirnya, iyalah, tidak ada lah. Tapi langsung pada perbuatan ibadah af'aliyah atau disebut dengan zikir af'aliyah, zikir perbuatan langsung. Wah, ini kenapa dihitung? Kayak malaikat dihitung duduknya, senyumnya si wanita itu, bebasuh piringnya wanita itu, enggak ada kedengaran sih dia, la ilaha illallah, enggak ada. Tapi dihitung oleh Allah, beribadah dihitung oleh Allah sebagai amal saleh. Subhanallah, dihitung oleh Allah, dia berzikir pada perbuatan. Subhanallah. Nah, kedua amalan. Apa? Enggak ada ibu masuk surga, ibu bukan tahu loh ini. Nah, Pak, rugi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, irhamna ma'a Muhammad. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi al-murtada. Sallallahu ala nuri sirrillah. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad ya Rabbi salli ala Muhammad ma'nahari iza tazalla ya Rabbi salli ala Muhammad ma'al laili iza yadsa sallallahu ala Muhammad irhamna sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad as-salatu wassalamu